Berita Jemaat. Bapak Ibu sidang jemaat sekalian, salam dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam. Berita Jemaat Minggu tanggal 9 Agustus 2020 adalah sebagai berikut. 1. Berita pelayanan. Kegiatan ibadah hari Minggu di gedung gereja, ibadah hari raya gerejawi, ibadah kategorial, dan ibadah rumah tangga atau syukuran. Dan kegiatan sifatnya mengumpulkan orang banyak untuk sementara masih tetap ditiadakan sampai dengan adanya pemberitahuan lebih lanjut, kecuali ibadah duka cita atau kematian. Tata ibadah yang kita gunakan pada hari ini adalah menggunakan tata ibadah hari Minggu bersama jemaat di gereja. Tata ibadah ini sebagai panduan untuk seluruh sidang jemaat GKE Maranatha Bontok melaksanakan ibadah di rumahnya masing-masing. Ibadah dapat diikuti melalui siaran TV kabel, YouTube, dan radio Batuah FM 103,1 MHz, yaitu jam pertama pukul 08.00 waktu Indonesia Barat dan jam kedua pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. 2. Berita keuangan. Berita keuangan jemaat akan selalu diinformasikan setiap minggunya. Informasi tersebut dapat dilihat atau diakses melalui media elektronik, Facebook Majelis Jemaat GKE Maranatha Bontok, atau WhatsApp grup setiap lingkungan masing-masing. Telah disediakan ampluk persembahan, yaitu terdiri dari ampluk persembahan untuk kolekte ibadah minggu, ampluk persembahan HUT pernikahan, ampluk persembahan HUT kelahiran. Untuk ampluk-ampluk tersebut bagi Bapak Ibu sidang jemaat yang memerlukan, termasuk juga untuk berita jemaat versi cetak, dapat diambil di rumah ketua lingkungannya masing-masing. Kolekte ibadah minggu bisa ditulis nama dari keluarga. Persembahan tersebut dapat dikumpulkan melalui penatua diakon atau bendahara lingkungan masing-masing. 3. Berita tambahan. Gedung Gereja Maranatha tetap melayani pada kegiatan tertentu atau terbatas sifatnya, seperti pemberkatan nikah, baptisan kudus, dan lain-lain. Dalam hal pelaksanaan kegiatan termaksud agar para pihak terlebih dahulu berkoordinasi dengan BPH Majelis Jemaat melalui tim pencegahan COVID-19 di lingkungan gereja agar pelaksanaan dan segala keperluan tetap sesuai dengan ketentuan dan standar protokol kesehatan. Ibadah kita pada hari ini dilayani oleh Majelis Jemaat Lingkungan 1 dan pendeta pelayanan oleh Pendeta Yunita Amelia STH MA, Liturgus Penatua Niaman Seragi. Demikian berita jemaat untuk kita sekalian Minggu tanggal 9 Agustus 2020. Ini disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Untuk mempersiapkan ibadah kita memuji nama Tuhan dari nyanyian Kidung Baru nomor 217, bait pertama dan yang kedua dengan judul Semua yang Tercipta. Bait yang kedua kami undang sidang jemaat untuk berdiri. Adukan nama Tuhan dan puji kasih-Nya.
Bapak Ibu sidang jemaat sekalian, kita akan bersama-sama awali ibadah kita dengan menerima potum dan salam. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Menyambut potum dan salam tadi, jemaat menyanyi dari PKJ nomor 242, bait yang pertama dan yang kedua. Seindah siang disinari terang, cara Tuhan mengasihiku. Seindah petang dengan angin sejuk, cara Tuhan mengasihiku. Tuhanku lembut dan penyayang, dan aku mengasihi Dia. Kasihnya besar, agung dan mulia, cara Tuhan mengasihiku. Dalamnya laut seluas angkasa, cara Tuhan mengasihiku. Seharum kembang yang tetap semerbak, cara Tuhan mengasihiku. Damai-Nya tetap besertaku, dan surgalah pengharapanku. Hidupku tenang, ku nikmati penuh, cara Tuhan mengasihiku. Doa pengampunan dosa dan ucapan syukur kita laksanakan secara litani. Bapa kami yang di surga, kami datang ke hadirat-Mu yang kudus dengan segala kerendahan hati. Kami menyadari betapa kami telah berbuat dosa di hadapan-Mu. Ampunilah kami ya Tuhan. Kami menyadari bahwa seringkali kami lalai terhadap perintah-Mu, lebih mengikuti hawa nafsu duniawi, dan tidak berkhidmat dalam menjalani hari-hari kehidupan dengan tidak mau peduli bagaimana kami harus hidup sebagaimana seharusnya. Kuduskanlah kami ya Tuhan. Syukur bagi-Mu ya Tuhan, melewati masa yang sulit pandemi COVID-19 ini, Tuhan mengajarkan dan mengembalikan cara hidup yang seperti Tuhan inginkan. Biarlah dalam kebenaran dan kekudusan-Mu kami dapat menjalankan hidup dengan bijaksana, bersih dan suci bagi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Berita anugerah, jemaat diundang untuk berdiri. Setiap orang yang merendahkan diri di hadapan Allah, mengaku dosa dan percaya bahwa Bapa akan mengasihinya, serta selalu bersyukur, maka kami memberitakan keampunan dosa telah berlaku di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Pembacaan Alkitab. Marilah kita mendengarkan firman Allah yang tertulis dalam kitab Perjanjian Lama, 1 Raja-Raja pasal 19 ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-18, dengan perikop Allah menyatakan diri di Gunung Horeb. Di sana masuklah ia ke dalam sebuah goa dan bermalam di situ.
Maka firman Tuhan datang kepadanya demikian, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Lalu firman-Nya, keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Maka Tuhan lalu angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu mendahului Tuhan. Tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Dan sesudah angin itu datanglah gempa, tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Dan sesudah gempa itu datanglah api, tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu datanglah bunyi dengan angin sepoi-sepoi basah. Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Firman Tuhan kepadanya, pergilah, kembalilah ke jalanmu, melalui padang gurun ke Damsyik, dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Juga Yehu, cucu Nimsi, haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel. Dan Elisa bin Safat dari Abel Mehola harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau. Maka siapa yang terluput dari pedang Hazael akan dibunuh oleh Yehu, dan siapa yang terluput dari pedang Yehu akan dibunuh oleh Elisa. Tetapi aku akan meninggalkan 7.000 orang di Israel, yakni semua orang yang tidak sujud menyembah Baal dan yang mulutnya tidak mencium dia. Demikian jauh pembaca Alkitab kita pada hari ini. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Sebelum jemaat mendengar pelayanan firman Tuhan, jemaat menyanyi dari NKB nomor 119 bait yang pertama. Nyanyikan lagi bagiku firman kehidupan.
Selamat pagi Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Nas yang akan menjadi dasar dari pemberitaan firman Tuhan bagi kita pada hari ini diambil dari Injil Matius pasal 14 ayat 22 sampai dengan ayatnya yang ke-33 dengan perikop Yesus berjalan di atas air. Sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan akan kebenaran firman Tuhan, mari kita memohon pimpinan Roh Kudus. Kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Kami hendak bersama-sama membaca dan merenungkan akan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Oleh karena itu urapi kami sekalian dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami dimampukan untuk mengerti dan memahami setiap kehendak rencana Tuhan dalam hidup kami. Mampukan kami juga untuk melakukan dalam hidup kami hari tiap hari, sehingga kami semakin bertumbuh dan berbuah di dalam kasih dan kebenaran Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kehidupan kami serahkan pemberitaan firman-Mu pada saat ini, hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Matius pasal 14 ayat 22 sampai ayat 33 dengan perikop Yesus berjalan di atas air, yang demikian firman Tuhan saya bacakan. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke atas perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapakah engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun reda. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Amin. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bagian yang menarik dari nas kita pada hari ini adalah Petrus bisa berjalan di atas air karena ia percaya kepada Yesus. Sesuatu yang mustahil bagi manusia tetapi menjadi mungkin ketika bersama-sama dengan Yesus. Nah, tetapi sayangnya di sini adalah ketika dikatakan Petrus merasakan tiupan angin menimpa tubuhnya, ia menjadi ragu dan bahkan ia menjadi sangat takut, sehingga akhirnya kemudian Petrus justru menjadi tenggelam. Padahal ia sudah berada dekat dengan Yesus. Nah, untungnya ia segera meminta tolong dan Yesus pun segera menolong dan menyelamatkan Petrus. Nah, Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, demikian pula sesungguhnya dengan kehidupan kita manusia di tengah-tengah dunia ini. Setiap orang pasti pernah mengalami yang namanya badai dan gelombang kehidupan, mengalami tantangan, mengalami pencobaan, godaan, dan bahkan penderitaan. Dan tentunya semua itu bisa jadi akan menimbulkan ketakutan, menimbulkan keraguan, kegelisahan, bahkan keputusasaan dalam kehidupan ini. Bahkan ada banyak orang yang dekat dengan Tuhan pun tidak luput dari keadaan ini. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, melalui kisah Petrus di dalam nas kita pada hari ini,
kita diingatkan kembali bahwa ketika kita percaya dan meletakkan hidup serta pengharapan kita kepada Kristus, maka kita pasti akan dimampukan untuk menghadapi, untuk menjalani, dan bahkan untuk melewati setiap pergumulan, setiap tantangan, pencobaan, dan bahkan penderitaan kehidupan ini dengan kekuatan dan pertolongan yang tentunya datang dari Tuhan. Karena bersama dengan Yesus tidak ada yang tidak bisa dan tidak ada yang tidak mungkin untuk kita lakukan. Atau dengan kata lain, di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita mulai meragukan Tuhan, oleh karena kita telah dikuasai ketakutan dan kekhawatiran akibat dari pencobaan-pencobaan yang sedang kita alami dan hadapi, seperti halnya Petrus di dalam nas kita pada hari ini, maka tidak heran jika kehidupan kita justru semakin tenggelam dan semakin terpuruk di dalam dosa dan penderitaan. Pertanyaannya, apakah Tuhan tidak menolong? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Yesus selalu ada bersama-sama dengan kita. Ia selalu mengulurkan tangannya untuk menolong dan mengangkat kita. Tetapi tinggal bagaimana respon kita. Apakah kita mau percaya bahwa Ia mampu dan Ia mau menyelamatkan kehidupan kita, atau kita justru semakin ragu dan pergi jauh meninggalkan Yesus? Karena kalau boleh jujur Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada banyak sekali orang yang meragukan Tuhan Yesus mampu menolong ketika ia berada dalam situasi hidup yang sulit, di mana seolah-olah Tuhan diam dan tidak bertindak. Kemudian ia meragukan Tuhan, ia mulai khawatir akan hidupnya, ia mulai ketakutan, ia mulai goncang, dan kemudian perlahan jatuh. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saya berharap kita tidaklah demikian. Karena jika demikian, maka sesungguhnya hidup kita justru semakin jatuh dan semakin terpuruk. Oleh karena itu, pada saat ini saya mengajak kita semua, mari kita percaya kepada Kristus dan letakkanlah semua pengharapan kita, bahkan masa depan kita, hanya kepada Kristus. Maka saudara pasti akan mengalami kuasanya yang begitu luar biasa, kuasanya yang tidak terbatas, karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Sesuatu yang mustahil bagi manusia itu bisa dilakukan oleh Tuhan dalam hidup kita. Yakinlah, Tuhan sudah menyediakan yang terbaik, Tuhan sudah menyediakan masa depan yang terindah. Kita hanya tinggal percaya, meletakkan pengharapan kita, dan menantikan Tuhan bekerja dan berkarya mendatangkan semua yang baik yang telah Ia rancangkan dan rencanakan dalam hidup kita. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, biarlah kiranya firman Tuhan bagi kita pada hari ini boleh meneguhkan hati kita, meneguhkan pengharapan kita bahwa Yesus adalah Tuhan yang baik, Yesus adalah juru selamat, Yesus adalah satu-satunya pribadi yang mampu menolong dan memberikan yang terbaik buat hidup kita. Tuhan memberkati kita melewati firman-Nya. Amin untuk firman Tuhan. Sejenak kita masuk di dalam saat yang teduh. Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan, kita akan mendengarkan puji-pujian dari Saudara Arda dengan judul Bukti Kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Oh, oh. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidup
hidupku, murnikan dengan roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Mari kita bersama-sama menaikkan doa syafaat. Kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, Bapa yang kami kenal dan kami sembah di dalam Yesus Kristus. Sungguh kami bersyukur untuk sabda firman-Mu yang boleh kami renungkan bersama-sama pada saat ini, di mana firman Tuhan mengingatkan kami bahwa dalam hidup ini ada begitu banyak tantangan, pergumulan, pencobaan, bahkan penggodaan yang datang menghampiri kehidupan kami, yang bisa saja membuat kami takut, ragu dan khawatir akan hidup ini, bahkan ragu akan pertolongan Tuhan dalam hidup kami. Tetapi firman Tuhan pada hari ini meneguhkan kami bahwa ketika kami percaya kepada Tuhan, ketika kami meletakkan hidup dan harapan kami kepada Tuhan, maka Tuhan yang selalu ada bersama-sama dengan kami akan menolong, akan menguatkan, akan memampukan, dan akan menuntun serta memimpin setiap jejak langkah dan kehidupan kami, agar kami beroleh yang baik dan yang terbaik yang Tuhan sudah sediakan buat hidup kami. Oleh karena itu ya Tuhan, inilah kehidupan kami umat-Mu, dengan segala kelemahan, dengan segala keterbatasan, dengan segala keberdosaan kami, bahkan ketidaklayakan kami di hadapan Tuhan. Tapi kami percaya dengan segala keberadaan kami, Tuhan Engkau sungguh mengasihi kami sungguh berharga di hadapan Tuhan. Bahkan Engkau menjaga kami seperti Engkau menjaga biji mata-Mu. Engkau tidak akan membiarkan kami jatuh, hancur dan binasa, melainkan kasih setia Tuhan akan terus menopang, mengangkat kami, menolong, menyertai, dan bahkan memelihara hidup kami. Oleh karena itu kami hanya mau serahkan segenap hidup kami, segenap harapan kami, masa depan kami, hari-hari
depan kami Tuhan, rencana kami, keluarga kami, pekerjaan kami, dan apapun yang kami miliki dalam hidup ini hanya ke dalam tangan Tuhan yang Maha Kuasa. Biar Tuhan yang bekerja dan berkarya untuk mendatangkan kebaikan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Kami mau serahkan juga kehidupan jemaat-Mu yang boleh turut serta dalam ibadah pada saat ini, ataupun seluruh jemaat Tuhan dimanapun berada. Biarlah kasih setia Tuhan terus menyertai dan melingkupi kehidupan kami di tengah-tengah pergumulan hidup kami di dunia ini, di tengah-tengah kondisi yang sedang terjadi di antara kami pada saat ini, di mana wabah virus COVID-19 telah ada di tengah-tengah kami. Begitu membuat kami ketakutan dan khawatir akan kehidupan kami. Tapi kami tetap percaya ya Tuhan, Engkau Tuhan akan terus memberikan hikmat dan kebijaksanaan bagi kami, agar kami tetap taat kepada protokol kesehatan, agar kami tetap mampu menjaga diri kami masing-masing dengan baik, sehingga kami pun boleh diluputkan dari pandemi ini. Bahkan di dalamnya kami tetap dipelihara oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan, bahkan beroleh sukacita dan kebahagiaan yang datang daripada Tuhan saja. Oleh karena itu ya Tuhan, kami ingin serahkan seluruh kehidupan kami jemaat-Mu hanya ke dalam tangan kasih Tuhan saja. Demikian juga ya Tuhan, kami ingin serahkan seluruh keberadaan kehidupan pelayanan kami Tuhan, pelayanan gereja Tuhan dimanapun berada pada saat ini. Dalam kondisi pada saat ini kami percaya pelayanan akan tetap berjalan, karena Tuhan yang akan terus menyertai. Melewati media apapun, kami percaya para hamba-hamba Tuhan tetap mampu melayani dan memberi yang terbaik, agar nama Tuhan selalu dipuji dan dipermuliakan. Oleh karena itu ya Tuhan, diberkatilah kehidupan kami sekalian, dipeliharalah kehidupan para hamba-hamba Tuhan, sehingga dimampukan untuk tetap melayani dengan tulus dan juga memberi diri untuk pekerjaan Tuhan dengan baik. Demikian juga kami ingin berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia tercinta, pemimpin-pemimpin kami dari tingkat pusat sampai tingkat daerah, tingkat desa. Di tempat ini khususnya ya Tuhan, di Kabupaten Barito Selatan ini, biarlah Tuhan Engkau karuniakan hikmat dan kebijaksanaan bagi para pemimpin-pemimpin kami, agar mereka boleh memimpin kami dan menyalurkan berkat Tuhan, menyalurkan kasih keadilan dan bahkan kesetiaan Tuhan bagi masyarakat yang boleh dipimpin, sehingga kami beroleh tetap damai sejahtera, beroleh tetap berkat ketenangan dan kedamaian di tengah-tengah kehidupan dan keberadaan kami masyarakat di tempat ini. Demikian juga untuk Indonesia tercinta ini ya Tuhan, Engkau melihat keberadaan dan pergumulan bangsa kami yang sedang kami hadapi dan alami. Tetapi kami percaya Tuhan tidak akan pernah meninggalkan, Tuhan tidak akan pernah tinggal diam. Ketika kami berdoa, ketika kami memohon, ketika kami meminta, Tuhan selalu melihat, Tuhan selalu mendengar, dan Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi bangsa kami ini. Kami selalu menanti yang terbaik yang datang dari Tuhan terjadi dalam hidup kami, kehidupan bangsa kami, gereja kami. Oleh karena itu Tuhan, kami serahkan hanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Untuk mereka yang lanjut usia, mereka yang janda duda, mereka yang sakit, yang terlantar, yang membutuhkan pertolongan, mari teguhkan pengharapan mereka bahwa bersama dengan Tuhan, hari depan mereka sungguh indah, sungguh penuh berkat, sungguh penuh sukacita, karena Tuhan akan terus memberkati dan memelihara hidup mereka. Untuk para pemuda, remaja, dan anak-anak Tuhan dimanapun berada, dalam masa muda mereka, dalam pergumulan masa muda mereka Tuhan, ada banyak sekali tantangan, pencobaan, hambatan yang ingin menghancurkan hidup dan masa depan mereka. Tapi kami percaya dan meyakini Tuhan mengasihi mereka, dan Tuhan akan terus menuntun, memimpin hidup mereka, sehingga mereka tetap berjalan setia kepada Tuhan dan beroleh masa depan yang indah yang Tuhan sudah siapkan. Bapa di dalam Yesus Kristus, Bapa yang baik, sungguh kami mengucap syukur atas setiap kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Kami tidak mampu untuk mengucapkan satu persatu setiap harapan kami, setiap pergumulan kami, setiap pinta kami di hadapan Tuhan. Tetapi Engkau melihat hati setiap kami masing-masing pada saat ini. Engkau mendengar setiap jeritan kami, Engkau mendengar setiap keluh kesah, setiap pengharapan, setiap impian kami Tuhan yang baik di hadapan Tuhan. Biarlah Tuhan yang menjawab itu semua dengan cara Tuhan yang indah pada waktu Tuhan yang tepat untuk memberi yang terbaik dalam hidup kami sekalian. Oleh karena itu kami hanya mampu berserah kepada Tuhan, biar Tuhan yang bertindak, bekerja dan berkarya mendatangkan kebaikan dalam hidup kami sesuai dengan kehendak Tuhan.
Terima kasih Tuhan, inilah doa kami serahkan dan pertaruhkan hanya di dalam nama Yesus Kristus saja, yang adalah Tuhan kami dan Juru Selamat kami, yang mengajarkan kami berdoa bersama demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat sekalian, kita akan persembahkan persembahan syukur. Adapun nas pengantar persembahan kita diambil dari kitab Amsal pasal 3 ayat 9 sampai yang ke-10. Muliakanlah Tuhan dengan hatimu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Sebelumnya mari kita berdoa. Segala puji syukur bagimu ya Bapa, yang telah memberkati usaha dan pekerjaan kami, sehingga apa yang kami perlukan Engkau telah cukupkan. Pada saat ini sebagai ucapan syukur kami memberikan persembahan kami kepadamu untuk menopang pelayanan gerejamu di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, sehingga gerejamu terus dapat bersaksi tentang keselamatan dan kebaikan Tuhan melalui kasih dalam perbuatan. Berkatilah kami yang akan memberikan persembahan ini, agar selalu hidup dalam kelimpahan. Amin. Sementara persembahan kita kumpulkan, jemaat menyanyi dari NKB nomor 208 bait yang pertama sampai yang kedua. Sebelum kita menerima berkat Tuhan, sidang jemaat diundang berdiri. Kita akan mengikrarkan bersama-sama pengakuan iman rasuli yang diakhiri dengan nyanyian Haleluya 3 kali. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus,
disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja dan kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat ini, dan kita akan mengakhirinya dengan menerima berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Ibadah kita telah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.